Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sampai saat ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya Ria Dwitasari Utami sebagai mahasiswi di Universitas Terbuka jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemah untuk menyampaikan presentasi mengenai COVID dan cara penanggulangannya. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 kita semua dikejutkan dengan kemunculan virus COVID yang masih satu keluarga dengan virus MERS-CoV, yaitu virus corona atau COVID-19 kita sebut. Nah, virus ini pertama kali menyerang manusia di kota Wuhan, di Cina. Nah, pada saat itu berita menyebar dengan sangat cepat, sehingga membuat Cina mengkarantina seluruh kotanya dengan sangat cepat. Walaupun sudah di karantina kotanya, tetapi tetap saja penyakit corona tersebut menyebar bahkan ke seluruh dunia, ke Indonesia dengan sangat cepat. Gejala virus itu seperti flu biasa. Mungkin orang yang baru pertama kali mengalami di gejala pertama, dia akan berpikir kok itu hanyalah flu biasa. Serangan virus ini dapat menyebabkan sakit yang sangat parah jika kita tidak menanganinya dengan cepat. Bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Sebenarnya tergantung dari kondisi kekebalan tubuh masing-masing individu manusia. Tingginya pergerakan manusia membuat virus ini dengan cepat menyebar keluar kota Wuhan hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri pada bulan Maret 2020 resmi mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang awalnya ada di kota Depok. Penambahan kasus COVID tersebut juga meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni, yaitu sekitar 50.000 orang terjangkit perharinya. Agresifnya penyebaran virus ini memaksa Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, untuk menyatakan bahwa dunia sedang masuk masa pandemi virus corona atau COVID. Ketika kita sekarang akan berbicara mengenai bagaimana sih virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ketika virus corona masuk ke dalam tubuh manusia, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda tergantung kepada imunitasnya atau kekebalan tubuh masing-masing. Sebagian besar orang yang terpapar akan mengalami gejala ringan, seperti dia akan seperti flu, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengalami gejala sedang sampai berat. Rata-rata gejala akan muncul setelah 5-6 hari setelah terinfeksi virus. Nah, gejala yang paling umum adalah demam, batuk. Yang tadi saya bilang gejala ringan itu, ciri-cirinya adalah batuk, demam, kemudian rasa kelelahan yang sangat seperti habis lari, setelah lari-lari, nafasnya agak sedikit terganggu. Kemudian gejala yang sedang, dia akan kehilangan penciumannya. Kemudian dia akan merasakan hal yang tidak biasa dari indera perasanya. Yang biasa dia merasakan manis, dia merasakan pahit, dia tidak merasakan apapun saat itu. Nah, di situ kita bisa menyatakan kalau orang tersebut adalah terkena COVID. Nah, dan yang paling mengerikan adalah gejala serius atau gejala berat, yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas yang mengakibatkan kesulitan berbicara. Karena apa? Karena nyeri dada yang berat. Yang karena kekurangan oksigen tersebut bisa mengakibatkan imajinasi yang muncul terhadap si pasien tersebut. Nah, gejala berat inilah yang harus memerlukan penanganan medis yang secepatnya. Jadi harus segera ke rumah sakit. Kemudian secara garis besar
kita akan membicarakan mengenai proses masuknya ya. Proses masuknya virus corona, bagaimana penyebarannya. Virus corona menyerang sistem pernafasan manusia, yaitu paru-paru. Nah, virus ini masuk melalui hidung dan mulut. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada kita untuk ayolah pakai masker, karena untuk menutupi hidung dan mulut kita. Nah, kemudian setelah masuk hidung ke mulut kita, dia akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga si virus itu akan menyebabkan adanya peradangan di paru-paru. Nah, peradangan ini yang menyebabkan akan penurunan kemampuan pada paru-paru untuk menyerap oksigen. Nah, semakin luas peradangan di paru-paru, maka semakin menurun kemampuan dari seseorang untuk menangkap oksigen tersebut, sehingga akhirnya terjadilah sesak nafas, sampai akhirnya mungkin mengakibatkan gagal nafas. Nah, oleh karena itu, untuk pada penderita COVID yang berat, sangat dianjurkan untuk ayolah segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih. Nah, keadaan ini akan bertambah berat jika penderita memiliki faktor resiko seperti penyakit bawaan, seperti jantung, diabetes, dan usia juga mempengaruhi keimunitasan si badan untuk sembuh. Kemudian untuk akibat dari COVID ini, kita akan membicarakan mengenai akibatnya, pengaruhnya. Nah, hadirnya pandemi COVID ini telah membawa banyak perubahan. Selain banyak keluarga yang kehilangan orang tercintanya karena harus meninggalkan dunia ini, juga ada beberapa penyintas COVID yang masih dapat merasakan efek samping setelah tertular walaupun sudah sembuh, yaitu dia akan lebih cepat merasa lelah, bicara lelah, jalan juga merasakan lelah, padahal jalan biasa ya. Kemudian selain itu, keberadaan virus ini pun memiliki dampak yang besar kepada dunia perekonomian, yaitu membuat ekonomi jadi tidak stabil atau cenderung menurun. Banyak sekali para pekerja yang di PHK di beberapa perusahaan, karena perusahaan itu tidak mendapatkan income yang seperti biasanya. Kemudian usaha-usaha kecil mengalami akhirnya gulung tikar dan lain sebagainya, sehingga tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID ini. Tentu saja pemerintah Indonesia tidak diam saja dengan kondisi seperti itu. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID, agar masyarakat terdampak bisa tetap melanjutkan hidupnya. Dampak negatif dari COVID ini akan semakin memburuk jika pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kemudian negara-negara di dunia dihadapkan pada situasi yang sulit, bukan hanya Indonesia juga, di mana harus membatasi pergerakan manusia tetapi di lain pihak harus menjaga keadaan ekonomi agar tidak semakin buruk. Itulah yang membuat dari pemerintah benar-benar memikirkan apa jalan terbaik untuk semuanya. Nah, beberapa langkah ekstrim dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Di antaranya yaitu tadi karantina wilayah atau negara yang menyebabkan terganggunya perekonomian karena tidak ada perputaran ekonomi. Kemudian dua hal yang paling mendasar dengan kegiatan untuk membantu mengurangi penularan COVID adalah dari pemerintah ada 5M dan vaksinasi. 5M yaitu apa dari pemerintah? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan cara paling efektif itu semua, 5 itu, jika kita lakukan akan mencegah corona untuk masuk ke dalam ke dalam tubuh kita, yang akhirnya akan membantu Indonesia untuk mengurangi COVID yang masuk ke Indonesia. Dengan masker kita juga bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh dan mulut. Dengan masker juga membantu perekonomian Indonesia untuk lebih memperbaiki lagi. Tetapi di Indonesia sendiri budaya cuci tangan dan memakai masker adalah hal yang baru untuk masyarakat Indonesia, bahkan untuk masyarakat dunia. Hal ini membuat beberapa orang enggan melakukannya dengan dalih belum terbiasa.
Akibatnya masih terjadi penularan, terutama di daerah terpencil, karena mereka kurang menyadari adanya pentingnya memakai masker dan mencuci tangan. Nah, seharusnya hal ini bisa diatasi dengan membuat peraturan serta menunjukkan personel terkait ke tengah masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan dari pemerintah itu. Pemakaian masker dan rajin cuci tangan serta jaga jarak sudah terbukti secara ilmiah, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, untuk mengurangi tingkat penularan virus corona. Kemudian solusi lain adalah vaksinasi yang dianggap ampuh dengan menekan laju penularan tersebut. Para penderita COVID yang berhasil sembuh akan memiliki imunitas terhadap virus corona. Nah, imunitas itulah yang coba diciptakan oleh beberapa ilmuwan melalui program vaksinasi. Sistem kerja vaksinasi itu prosesnya adalah secara garis besar membuat sistem imun dalam tubuh kita mengenali sifat-sifat virus corona, sehingga jika kelak terserang virus corona, si tubuh itu tidak akan kaget dan memiliki kemampuan memori untuk menangkal virus tersebut. Nah, cepatnya pembuatan vaksin corona ini membuat beberapa orang meragukannya, membuat orang itu berpikir kembali apakah aman, sehingga memiliki dampak berkembang berita negatif tentang vaksin itu, terutama di daerah terpencil. Di antaranya beredar isu bahwa vaksin memiliki efek buruk karena mereka dibuat oleh para ilmuwan secara terburu-buru. Padahal aktualnya melalui uji efektivitas di lapangan terbukti bahwa semua jenis vaksin memiliki kemampuan yang baik dalam melawan virus corona tersebut. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Dari presentasi saya diharapkan rekan-rekan dapat lebih menyadari jika COVID itu memang ada dan masih ada di sekitar kita. Serta dengan presentasi ini, rekan-rekan lebih mengetahui akan bahayanya COVID, ciri-cirinya, sehingga kita bisa lebih tahu, bisa lebih aware. Kemudian sehingga marilah kita sama-sama bekerja sama, disiplin, membantu pemerintah, membantu orang tua kita, membantu saudara-saudara kita untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kesehatan dengan selalu disiplin melakukan program pemerintah yaitu 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Marilah lakukan vaksin dan terus memberikan anjuran kepada masyarakat untuk melakukan vaksin. Semoga dengan kita bergotong royong untuk bersikap disiplin, saling mengingatkan satu sama lain, dapat menghilangkan 100% COVID di dunia ini, sehingga akan membantu pemulihan perekonomian Indonesia dan juga dunia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan, baik bagi Bapak dan juga Ibu dan rekan-rekan semua. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.